Informasi paling akhir dari operasi militer di Marawi, Filipina akan kami tanyakan langsung dengan wartawan harian Kompas Yosi Susilo Hardianto dari Filipina. Mas Yosi, dengan Aiman Kompas Selamat TV. sore. Selamat sore. Ya, Mas selamat Yosi, sore. informasi paling akhir dari kondisi di Marawi yang Anda cermati seperti apa di sana, Mas? Pertempuran masih berlangsung, Ya. bahkan sejak tadi malam, hampir sepanjang hari ada pemboman. Hampir sepanjang Tadi hari. malam mulai hampir sepanjang hari. Oke. Tadi malam pukul 00 terdengar beberapa kali dentuman. Dan kemudian sampai pagi hari, dan kemudian pertempuran itu diteruskan dengan pemboman dari udara dengan sejumlah pesawat tempur. Ya. Mas Yosi, Sampai gambarkan sore hari pada masih kami, Mas, bagaimana kemudian warga sipil yang masih berada di sana dan kemudian bagaimana memisahkan antara warga sipil dengan militan Maute. Nah, sejauh ini informasi dari pihak militer mengatakan bahwa kurang lebih hanya tinggal 300 sandera ada di tengah Marawi. Warga yang lain sudah dievakuasi dan terakhir mereka berhasil mengevakuasi sekitar 1.722 warga. Oh, jadi warga sipil yang masih berada di wilayah Marawi sana, itu adalah semua warga sipil yang disandra oleh militan Maute? Tidak, jadi selama pertempuran selama berkurang lebih 1 bulan ini, lebih dari 1 bulan ini, itu ada sejumlah warga yang terjebak di kota Marawi. Nah, sebagian kota Marawi dipisahkan oleh satu sungai, namanya Sungai Agus, yang bersumber dari Danau Rano yang ada di tepi sungai, yang ada di tepi kota Marawi. Nah, sebagian wilayah yang terpisah oleh separuh wilayah itu sebagian dikuasai oleh Maute dan lebih dari separuh wilayah dikuasai oleh militer. Nah, di wilayah-wilayah yang dikuasai militer itu masih ada warga yang tertinggal di situ, dan dalam 1 minggu terakhir ini mereka telah berhasil mengevakuasi sekitar 1.700 warga dari lokasi yang sudah dibersihkan itu. Nah, saat ini masih ada sekitar kurang lebih 300 warga lain yang disandra oleh Maute dan mereka ada bersama dengan kelompok Maute. Disandra, statusnya disandra ya? Iya, statusnya disandra. Dijadikan perisai hidup. Iya. Posisi Mas Yosi sendiri sekarang ada di Marawi? Tidak, kami baru saja turun dari Marawi, kami kembali ke Ilik. Oh, Marawi sama sekali tidak bisa ditinggali di sana, Mas? Bisa. Di tepi Marawi di bagian utara, itu di mana menjadi salah satu pusat evakuasi. Semalam kami tinggal di sana. Oke. Di situ ada warga yang mengungsi dan berdekatan dengan satu pusat militer di situ, satu markas besar, markas tentara di situ. Oke. Kalau seandainya ada kemudian di sana, tadi Mas katakan hampir sepanjang hari ada bom yang dijatuhkan di sana. Apakah terdengar juga atau apakah bisa dideteksi bahwa ada perlawanan dari kelompok Maute yang juga memberikan perlawanan kepada militer Filipina? Biasanya setelah pemboman itu kami mendengar rentetan senjata, adu kontak gitu, dengan menggunakan senapan mesin. Beberapa waktu kami mencoba untuk mengambil gambar di salah satu bangunan lantai 4, tentara memperingatkan kami untuk segera turun atau mengambil gambar dari lantai 3 karena di lantai 4 itu agak terbuka dan peluru seringkali masih melintas di situ, dan pelurunya mereka katakan itu peluru dari snipernya Maute. Oke. Mas Yosi, terakhir, ada kekhawatiran bahwa militan Maute yang terjebak di sana bisa lari kocar-kacir termasuk ke Indonesia. Anda melihat hal ini seperti apa? Kemungkinan ada, tetapi kemungkinan itu sangat kecil karena saat ini karena di lokasi itu tentara mengepungnya dari berbagai macam arah.
baik dari wilayah dari darat maupun dari danau. Oke. Selain itu, di kampung-kampung di sekitar Marawi ada banyak unit-unit lokal yang juga membantu tentara untuk menjaga wilayah mereka sendiri. Jadi selain penyerangan dari segala sisi dan juga ada bantuan dari pihak lain, Mas Yosi mencermati hampir mustahil kalau ada kemudian anggota Maute yang berafiliasi dengan ISIS bisa keluar dari Marawi. Ya, sangat kecil ya. Kalaupun ada 1-2 orang, tapi sejauh ini Itu pun dari sangat kecil. informasi yang Baik. kami kumpulkan, itu mereka tertangkap. Baik, terima kasih. Yosi Susilo Hardianto, wartawan harian Kompas. Terima kasih Mas Yosi. Berikan informasi di program Kompas.